Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, menonton, juga komentar di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tentunya diberikan kesehatan semua kepada keluarganya. Amin. Kita support terus kasus ini, karena kalau tidak disupport oleh para netizen akan lenyap kasus ini. Kalau sudah sepi, ya sepi nanti bahaya. Makanya terus komentar para netizen, para masyarakat, terus komentar di channel-channel YouTube yang mengupload kasus Subang agar senantiasa terus bergema dan bergaung. Ya. Jangan sampai berhenti, jangan sampai lelah. Baik, kita juga doakan kedua almarhumah dalam keadaan husnul khotimah. Kita support terus kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar, semoga bisa cepat mengungkap kasus ini. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Kalau misalkan begini, kalau misalkan ada informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Pak Yosep, yaitu Bapak Rohman Hidayat, bahwa pada saat Bapak Rohman Hidayat datang ke Kapolda untuk menanyakan kelanjutan kasus Subang, terutama masalah Pak Yosep pada itu memberikan waktu pada saat Pak Yosep waktu itu mau memberikan surat terbuka, ya, Pak Rohman Hidayat sempat datang ke Polda untuk menanyakan dan sekaligus juga melaporkan adanya YouTuber yang masuk ke dalam TKP. Diperkirakan itu sebelum tanggal 17 Agustus 2022 atau sebelum 1 tahun genap, 1 tahun peristiwa kasus Jalan Cagak Subang. Katanya ada YouTuber masuk ke dalam TKP. Nah, sekarang begini, siapa yang berani masuk dan nekat ke dalam TKP? Ada kegiatan yang dilakukan oleh YouTuber, yaitu kalau tidak salah malam hari menjelang tanggal 17 atau sebelumnya, itu ada kegiatan YouTuber, termasuk adalah saya juga, ya. Jadi saya, kemudian Kang Heri, kemudian Kisodo, kemudian Bang Jack, dan ada Saksi Danu, juga para netizen waktu itu yang ikut datang ke TKP, tetapi bukan di dalam TKP, kita di luar TKP. Kita malam hari, ya, ke sana. Kemudian yang tadi kita waktu itu kita melakukan perizinan yang dilakukan oleh Kisodo dan Kang Heri, yaitu ke Polsek, kemudian ke aparat Babinsa kalau tidak salah, ya. Tetapi tidak mendapatkan izin untuk memasang tenda. Tadinya Kisodo mau memasang tenda di depan TKP, tetapi tidak diberikan izin waktu itu. Malam itu tidak diberikan izin. Sehingga kalau saya lihat waktu itu memang YouTuber Kisodo Buwono melakukan konten di sana. Tetapi saya lihat persis sendiri karena saya ada di depan Kisodo, itu tidak masuk ke TKP, tidak masuk ke garis polis lain, tapi persis adalah dekat dengan polis lain. Nah, di polis lain itu kan di depan itu, ya, carport gitu, ya. Nah, itu yang agak nanjak sedikit, disitulah duduk sambil ngopi Kisodo Buwono, tapi tidak masuk ke dalam. Termasuk saya juga mengupload salah satu videonya, saya merekam kondisi TKP di malam hari itu, karena memang gelap sekali, tidak ada lampu sama sekali. Kemudian saya juga mewawancari salah satu netizen, yaitu salah satu netizen yang dari Subang, karena dia katanya pernah bermimpi ketukan kaki 3 kali di TKP dan begitu, ya. Nah, inilah YouTuber-YouTuber yang waktu pada malam sebelum tanggal 17
datang ke TKP, tapi bukan di dalam TKP, di luar TKP. Ya, Bang Heri, saya, Kisodobono, Bang Jack, itulah YouTuber berempat yang datang ke sana. Berserta Danu juga ikut waktu itu ke sana. Nah, tidak ada yang masuk ke dalam TKP, hanya di luar TKP. Nah, sedangkan ini yang dilaporkan oleh Pak Rohman Hidayat katanya, yang masuk. ini kita lihat ya. Kemarin saya melaporkan ada YouTuber yang masuk ke dalam, kan? Ininya apa namanya? Membuat konten di dalam. Itu kan jelas fakta bahwa pantas memang TKP itu tidak utuh sehingga menyebabkan penyidikan ini tidak berjalan dengan baik. Ketiga, sehari sebelum ramai berita adanya penangkapan, justru saya melaporkan kepada penyidik bahwa kepada penyidik di Polda Jabar, salah satu yang waktu itu membap Bayo, saya menyampaikan itu ada YouTuber yang sengaja masuk ke TKP membuat konten. Malamnya saya berbicara dengan penyidik itu, melaporkan, bahkan dikirim langsung linknya. Jadi beliau pun belum menyampaikan ada perkembangan apa-apa. Justru saya kaget besoknya katanya ada penangkapan. Dan sampai hari ini kita kan tidak mendapatkan yang resmi penjelasannya sampai sejauh mana, siapa, perannya apa, hubungannya apa, kita tidak tahu. Yang jelas saya dengar dari teman-teman media katanya sudah dilepaskan lagi. Lihat daripada hukum, jelas masuk ke dalam TKP yang sudah melewati, yang sudah di polis lain, itu kena pasal. Ada pasalnya di sana. Ya. Satu langkah masuk ke dalam TKP melewati garis polis lain, itu jelas sudah kena pasal. Apalagi kalau sampai masuk ke dalam TKP, apalagi masuk ke dalam rumahnya. Nah, ini kan tidak dijelaskan oleh Pak Rohman di sana. Pak Rohman hanya mengatakan bahwa ada salah seorang YouTuber masuk ke dalam TKP. Tidak dilaporkan siapakah YouTubernya, apakah YouTuber itu masuk ke dalam rumah itu, ya. Kemudian kalau misalkan masuk gimana caranya, ya. Kan itu harus jadi pertanyaan. Kalau misalkan masuk gimana? Kalau misalkan ke rumah itu masuk, apakah ngejebol pintu, ya? Atau ke apa, kan kita tidak tahu, ya. Karena tidak ada pernyataan dari Pak Rohman, ya. Iya kan, kalau masuk ke dalam rumah itu kan pasti ada akses. Nah, apakah masuk ke rumah itu dia kalau dia YouTuber kan tidak punya kunci, ya. Kalau tidak punya kunci kan harus ngebobol pintu kalau gitu. Ya kan, harus ngebobol pintu. Tapi kalau harus ngebobol pintu misalkan, ya, karena tidak ada akses kunci masuk misalkan. Ya sekali lagi, kalau misalkan dia masuk, berarti ada yang ngasih kunci dong kalau gitu. Kalau misalkan ada pembobolan pintu, berarti ada yang masuk kalau begitu. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini kita tidak tahu. Karena sekali lagi tidak ada penyampaian YouTuber itu siapa, masuknya lewat mana, kemana saja, apa yang dibawa, itu tidak ada informasi yang didapat seperti itu. Tapi begini pertanyaannya dong. Kalau Pak Rohman mengatakan bahwa ada YouTuber yang masuk, pertanyaan pertama adalah, satu, apakah Pak Rohman melihat sendiri YouTuber itu masuk? Kedua, atau apakah mendapat informasi? Nah, kalau yang paling pertama itu nggak mungkin sekiranya kalau Pak Rohman ngelihat langsung YouTuber itu masuk. Karena kan Pak Rohman kantornya di Bandung, ya. Pak Rohman tuh kantornya di Bandung. Dia tidak mungkin kalau bisa melihat langsung YouTuber itu masuk. Lantas siapa yang melihatnya? Yang sehingga Pak Rohman Hidayat tahu bahwa ada YouTuber yang masuk. Dari mana Pak Rohman dapat informasinya? Pertanyaannya kan itu sebenarnya. Ya, berarti ada orang yang melihat YouTuber itu masuk. Nah, di video itu dinyatakan oleh Pak Rohman bahwa Pak Rohman juga sudah memberikan linknya. Sudah memberikan linknya, berarti YouTuber ini pernah mengupload. Sudah diberikan linknya, katanya begitu, ya. Ini bukan hal sepele kalau dia berani masuk ke dalam TKP, ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Rohman ini tidak main-main. Ini termasuk orang yang nekat dan wajib dicurigai. Apa kepentingannya dia masuk ke dalam TKP? Apalagi kalau misalkan, ya,
masuk ke dalam TKP itu masuk lewat polis lain, masuk 1, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah mendekati rumah TKP. Apalagi kalau misalkan berada di lingkungan situ TKP, di parkiran mobilnya atau ke belakang ataupun masuk ke dalam, ini sudah nekat, berarti ada sesuatu. Makanya kalau misalkan itu dilaporkan oleh Pak Rohman, ini harus jadi dipiralkan ini sebenarnya. Ada apa dia masuk ke dalam TKP? Urusan apa? Ya, yang melewati garis polis lain. Urusan apa? Ya kan? Memang Pak Rohman Hidayat tidak mengatakan bahwa itu berada di TKP, tapi tidak masuk ke dalam TKP, kan dikatakannya begitu di pernyataannya ya. Kalau masuk ke TKP berarti sudah melewati polis lain. Nah, sudah dilaporkan kata Pak Rohman Hidayat kepada polisi, kepada Polda. Nah, kalau misalnya sudah dilaporkan, kan secara tidak langsung harusnya pihak kepolisian mengambil si YouTuber tersebut, dipanggil kan? Dipanggil, apa kepentingannya masuk ke sana, gitu kan? Nah, tentunya orang yang melihat YouTuber itu harus punya saksi, harus punya bukti bahwa yang bersangkutan masuk ke dalam TKP. Apa buktinya? Apakah ada videonya? Apakah dia hanya memposting video kemudian pada saat dia ada di TKP? Ataukah ada yang merekam kegiatan dia masuk ke TKP? Nah, ini siapa sebenarnya yang melihat YouTuber itu masuk dalam TKP? Ini kuncinya. Tapi kalau Pak Rohman Hidayat sempat melaporkan, nah, melaporkan itu ada buktinya nggak bahwa YouTuber itu masuk? Nah, itu permasalahannya kan. Sehingga ini tidak main-main. Menurut saya, coba menurut pemirsa, ini main-main tidak? Ya, jangan. Kan ini bukan hal yang main-main maksud saya. Ini kan nekat, kalau saya pikir ini nekat kalau YouTuber sampai masuk ke dalam, ini suatu perbuatan yang sangat nekat. Ataukah YouTuber itu tidak mengerti masalah undang-undang atau pasal mengenai masalah polis lain yang ada di TKP, terutama kasus pembunuhan. Masa tidak tahu masuk ke polis lain apa kena pasalnya segala macam kan, gitu ya. Nah, terus gini, keperluan masuk kepada TKP juga apa dia? Apakah hanya bikin konten-konten saja begitu ya? Seorang YouTuber loh itu. Kalau YouTuber kan urusan dengan konten kan gitu. Tujuannya apa? Supaya jadi viral ininya, apa namanya, yang ditampilkan di videonya. Tapi dengan cara masuk polis lain sudah bunuh diri kan itu. Ya iyalah, masuk lewat polis lain, jelas kena pasal, jelas akan dilaporkan. Ya kembali lagi pertanyaannya, siapa orang yang melihat YouTuber tersebut masuk ke dalam TKP, dan apakah ada buktinya bahwa ada seorang YouTuber yang masuk ke dalam TKP yang dilaporkan oleh Pak Rohman Hidayat. Menarik ini. Tentu pertanyaannya, tanya dong Bang Fred. Saya sudah menanyakan ya kepada orang terdekat. Saya menanyakan kepada Yoris. Kang Yoris mengatakan bahwa tidak tahu dan silakan tanya ke Bapak. Kemudian saya juga menanyakan kepada Pak Yosep. Pak Yosep bilang kepada saya, silakan tanyakan ke penyidik. Jadi tidak ada informasi yang akurat ya. Jadi saya menanyakan ke Kang Yoris. Kang Yoris mengatakan tidak tahu. Saya menanyakan kepada Pak Yosep. Pak Yosep bilang, silakan tanya ke penyidik. Jadi saya tanya ke siapa lagi? Ya saya tanya ke penyidik, berarti kalau gitu. Kalau tanya ke penyidik kan nggak gampang ya. Perlu keberanian mental yang kuat kalau datang ke penyidik itu. Sok aja, jujur aja kalau datang ke sana kan tidak sembarangan itu kan. Nah, itu maksudnya. Jadi saya sudah tanyakan kepada orang terdekat tetapi tidak dapat jawaban. Demikian, ini misteri juga sama karena berani YouTuber nekat masuk ke dalam TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.